Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau naik Grab ya. Mau naik Grab, mobilnya apa? Kita akan lihat ya. Pertama nyebrang dulu guys. Nyebrang dulu. Oh misi. Nyebrang di sini guys. Depan halte. Ini dia mobilnya guys. Mobilnya Toyota Rush. Seperti apa naik Toyota Rush Grab? Ayo guys, saksikan ya. Oke guys, saat ini saya berada di dalam Toyota Rush. Ini tahun Toyota Rush tahun berapa ini ya? 2015 Pak, kalau nggak salah Pak. 2015 tuh, supir Grabnya cantik ya. Tuh, supir Grab nih guys, bahkannya. Jadi mobil ini saya penasaran, katanya bumpy, tapi ini saya naikin guys. Iya bumpy Bang, emang Bang. Bumpy, tapi saya naikin sih, bumpy-nya masih enak-enak aja, tapi nggak tahu sih kalau sampai Aja sih. keluar kota ya. Gerujul-gerujulan, terus kalau misalkan lubang dia goyang. Iya, karena dia tinggi ya. Oke guys, jadi di Toyota Rush ini ada apa nih, lihat nih. Saya rasa berkendara dulu ya, rasa naik mobilnya ini. Memang dia agak, suspensinya sih memang agak istilahnya ajut-ajutan istilahnya, tapi masih normal, masih wajar gitu. Ini supir Grabnya. Kemudian di sini lega juga, kaki masih masuk. Kemudian nanti kena sensor. Oh iya. Terus Bang, kok disensor sih, nggak boleh gitu dong. Hai guys. Matic. Nah ini keneknya, ini ya. Bisa dilihat keneknya. Ini supir Grabnya nih, keneknya beda jauh kan. Keren berarti ya mobilnya. Di mana-mana Ya? yang keren, iya mobilnya keren. Dan sebenarnya ini enak nih mobil buat keluar kota guys, karena mobilnya tinggi bawahnya. Tuh. Mobil yang bawahnya tinggi tuh idaman saya banget. Siap. Kenapa lu milih Datsun Go Bang? Datsun tuh bawahnya tinggi, tapi ini paling tinggi. Ini boleh nyoba nyetir kan gua? Iya Bang, boleh Bang. Bentar doang. Nah, AC dingin. Ini yang punya pasti apik banget nih ngerawatnya nih. Ya. Luar biasa. Ini ada Baby Shark Bang. Nah, itu kalau gue punya mobil tuh gue coba-cobain tuh gue buang. Terus apalagi kira-kira ya enak lah, yang rasa dinaikinnya tuh enak, walaupun agak mentul-mentul ya. Kalau dia sebagai driver gimana? Ya gini-gini aja Bang. Maksudnya dibandingin Mobilio, kan Mobilio pendek. Tapi kalau alusan tetap alusan Mobilio, karena mobilnya lebih baru. Mobil lebih baru. Mobilio kan lebih baru jatuhnya. Oh. Jadi lebih halus. Oh lebih halus nggak, maksudnya secara ajut-ajutannya? Enakan ini lah. Kan ini masih. Aduh goblok banget dah. Ini masih di aspal. Oh gitu guys. AC ya. dingin. Ini 7 penumpang tuh, lega juga. Ini mobil recommended juga nih kalau beli bekasnya nih. Ini bekas ini. Ini bekas. Beli bekas. Masih bagus tapi ya? Soalnya buat dinas doang kan. Oh beli bekas. Masih enak ya. Tapi kayaknya dia buat kencang kurang ya. Goyang Bang. Iya goyang, karena Terios baru saya juga pernah nyoba. Itu emang agak limbung istilahnya. Bang jangan ngomong dulu, ngomong berisik. Jadi Limbung, gitu. Bang, bener Bang, limbung. Oh ini yang keluarnya sini ya. Halo guys. Jadi saya sudah berada di Toyota Rush tahun 2000, sekitar tahun 2015 ya. 16 kok ya. Enggak, ini yang tipe facelift nih, tipe tertingginya. Ada apa, facelift terakhir ya dari Toyota Rush yang lama ya, bukan Toyota yang baru. Jadi 2016, 2015, 2016 lah. Jadi di sini cukup lengkap ya. Di sini lihat nih, ada untuk penghangat kaca, ini alarm, ini untuk spion. AC, dia ada Twitter juga. Kemudian di sini udah chrome. Ini Windowsnya udah elektrik biasa. Tapi sayangnya ini buat naruh koin kecil ya. Ini juga cuma muat 1 botol minuman di Sampai konsorsium pintu. Di pintu di apa namanya? Di tempat penaruh simpanan, di tempat apa namanya untuk sirkuit. Ini Matic, tapi Maticnya bukan yang CVT ya, jadi dia 4 kecepatan.
sebagian orang sih lebih suka yang begini daripada CVT. Kemudian ini uniknya masih ada asbak, tapi asbak ini jadi tempat penyimpanan. Ini untuk charging. Bukan charging, buat rokok. Iya, buat rokok, tapi sebenarnya bisa buat charging kalau ada ininya, konverternya. Di sini wah iya, ruang penyimpanannya lega ya. Oh, yang unik adalah pemandangannya cukup luas. Dari sini AC enggak nyala kok. Ini maksudnya. Iya, ini nyala. Dan ini bawaan Toyota untuk head unitnya cukup kelihatan kok siang begini. Sekarang jam setengah 2 ya, setengah 2 siang cukup kelihatan. Nah, untuk panel meter ini cukup jelas juga. Masih standar sih. Ini cuman odometer, ada kecepatan, speedometer. Terus untuk indikator gigi. Oke, sekarang saya lagi bawa, nanti baru pertama kali coba, nanti saat di tol ya saya akan infokan ya apakah ini enak atau gimana gitu impresinya, sebab saya baru pertama kali coba mobil ini. Nah, nanti kita coba. Nih kilometer sudah 75.000 ya. Oke guys, nanti kita coba di tol. Oke guys, sekarang saya sudah di tol. Jadi kecepatan tinggi 80 mendekati 100. Jadi memang ciri khas dari mobil yang ground clearance-nya tinggi itu adalah limbung ya. Tapi ini saya perhatikan sih tidak selimbung yang, kayaknya saya merasa tidak selimbung yang Toyota Rush yang baru ya. Oh, saya coba ya, kecepatan tinggi. Ini sekarang sudah 100. Kondisi mendung, hujan guys. Hujan gak sih? Oh iya benar guys, limbung. Ternyata di atas 80 dia limbung guys. Maksudnya limbung tuh jadi maunya ke kanan, ke kiri. Jadi bagi yang biasa bawa sedan, tiba-tiba nyetir mobil ini kalau kecepatan tinggi itu dia pasti akan kaget guys. Oke, jadi nih kecepatan limbung itu saat kecepatan 80 km ke atas. Jadi mobil ini tidak didesain buat high speed. Betul nggak, Dea? Jadi kamu walau bawa mobil ini seberapa kecepatannya? Yang biasa-biasa aja ya? Nah, iya 120 lah. Bisa pernah? Pernah. Wow. Jadi 120 tuh, tapi kamu udah biasa kayaknya ya megang ini ya. Jadi limbungnya limbung udah biasa ya. Kamu lagi. Tapi ini bantingannya ternyata enak loh. Bantingannya. Mungkin bekasnya oke nih, serius nih bekasnya. Nanti saya akan minjem guys unit ini jangka panjang. Mungkin saya akan sajikan ke Anda info-info lebih detail ya mengenai mobil ini. Bang, gitu. safety number 1 bang. Jadi gitu guys. Jadi saat Anda berkendara, pastikan guys kedepannya safety number 1 seperti kata teman saya guys. Oke, gitu aja impresi awal dari mobil ini guys untuk Toyota Rush tahun 2016 ya. Saksikan video saya selanjutnya ya guys. 2016. Thank you. Tadi 2016.